Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami waktu, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengar sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman ini, berikan dia hikmat, kiranya segala sesuatu yang disampaikan, segala sesuatu yang dia ucapkan, itu benar-benar apa yang ingin Tuhan bilang kepada kami pada hari ini. Tuhan juga tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami bisa mengerti apa maksud dari kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Ini doa kami ya Tuhan, kiranya Tuhan tolong setiap kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Sekali lagi, dalam Injil Markus pasal 12 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Di sini saya akan membacakannya untuk kita, dan saudara-saudari memperhatikan dan merenungkan hal ini. Saya akan membacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 41. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memasukkan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan pada hari ini yang telah saya bacakan untuk kita semua. Tema yang akan saya angkat pada bagian ini adalah persembahan yang benar. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dan konteks dari ayat-ayat ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana ayat ini bisa menjadi menarik menurut saya, sehingga saya bisa membagikannya untuk kita semua. Menarik pada bagian ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada bagian ini ketika kita mendengarkan dari kisah seorang kaya dan orang-orang pada saat itu serta janda miskin ini, Yesus itu sedang duduk di pelataran bait Allah. Kita melihat dari ayat 41 bahwa Yesus itu sedang mengamati bagaimana orang memberikan persembahan pada saat itu. Nah, pada saat itu ada 13 peti persembahan yang disediakan di bait Allah. Nah, pada bagian-bagian ini, peti itu terdiri dari 13 peti yang berbentuk seperti trompet. Nah, tingginya itu seperti setinggi perut dan juga bahkan sampai setinggi dada orang dewasa. Ketika mereka memberikan persembahan atau koin-koin mereka tuh tidak memberikan koin yang sedikit. Maklum, ketika orang kaya memberikan persembahan tentu pasti sangat banyak ketika mereka memberikan persembahan. Nah, berbeda ketika seorang janda ini yang hanya memberikan 2 peser. Saya merujuk kepada orang-orang kaya ini. Ketika mereka memberikan persembahan, mereka itu sengaja untuk memasukkan satu persatu atau 2 atau 1 koin begitu, agar ketika dia masuk dan jatuh ke dalam peti itu, peti persembahan, suaranya itu sangat berisik, suaranya itu sangat bising, agar orang-orang di sekitarnya dapat memahami bahwa yang memberikan persembahan ini adalah orang kaya. Bayangkan ketika mereka memberikan persembahan ini ke dalam peti di bait Allah, mereka itu memberikan dengan maksud pamer. Saya ulangi, ketika mereka memberikan persembahan di bait Allah, mereka ini bermaksud untuk
pamer. Sehingga ketika kita melihat di ayat yang ke-42, datanglah seorang janda. Di sini dikatakan bahwa lalu datanglah seorang janda. Disclaimer sedikit, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman itu menjadi janda berarti dia itu kehilangan hak hukumnya, dia itu kehilangan ekonomi, dia itu kehilangan orang-orang berharga di sekelilingnya. Karena apa? Karena janda adalah kelompok yang paling rentan dijauhi. Menjadi janda adalah orang-orang yang paling banyak dikucilkan dan dijauhi oleh orang-orang sekitarnya. Ini setara dengan orang-orang yatim piatu pada saat itu. Nah, menariknya bahwa ketika dia memberikan 2 peser dari uang tembaga yang dia miliki, yaitu uang receh terkecil. Bayangkan 2 tembaga ini, receh terkecil ini sangat kecil. Jika kita bandingkan dengan uang sen kita, mungkin lebih besar uang sen kita ketika kita memikirkan hal ini. Sehingga ketika janda ini melemparkan koinnya atau melemparkan persembahannya atau memasukkan persembahannya ke dalam peti ini, suaranya tuh mungkin gak kedengaran gitu dibandingkan dengan orang-orang yang memberikan persembahan pada saat itu. Tentu pada saat itu persembahan hanya berfokus kepada koin, tidak ada uang kertas gitu. Tentu tidak ada uang kertas pada saat itu, sehingga yang dipakai adalah koin, uang tembaga. Nah, seperti itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menarik di sini? Kita melihat di ayat yang ke-43. Yesus itu memanggil murid-muridnya. Kenapa dia bisa memanggil murid-muridnya? Karena ada pelajaran penting di sini. Pelajaran pentingnya adalah di mata dunia, janda ini sudah sangat kalah jauh daripada orang-orang kaya pada saat itu. Ini sudah sangat pasti. Dari segi angka, janda ini sudah pasti kalah. Dari segi material, janda ini sudah pasti sangat kalah dari orang-orang kaya tersebut. Kalau itu di mata dunia. Tetapi bagian yang harus kita lihat adalah di mata Yesus. Apa yang Yesus katakan bahwa dia mengambil suatu pelajaran penting dari janda ini. Ketika kita melihat bahwa janda ini memberikan persembahannya, dia itu memberikan seluruh nafkahnya. Dia memberikan seluruh yang dia punya. Dia memberikan segala sesuatu yang dia punya pada saat itu. Akhirnya apa? Yes, dia menang telak. Dia menang telak dari orang-orang kaya tersebut. Pertanyaannya, mengapa dia bisa menang telak? Ketika kita melihat bagian ini adalah bahwa Tuhan tidak menghitung jumlah yang kita berikan, tetapi Tuhan melihat apa motivasi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya ulangi, Tuhan tidak menghitung angka yang kita berikan kepada persembahan untuknya. Karena apa? Tuhan itu sudah pasti kaya begitu. Tuhan itu sudah pasti mempunyai segala sesuatu. Untuk itu yang dia lihat ketika orang-orang memberikan persembahan kepadanya adalah motivasinya dalam memberikan persembahan untuk Tuhan. Menariknya ketika di bagian ayat yang ke-44 di sana dikatakan bahwa dia memberikan seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya ini apa sih? Seluruh nafkahnya itu berarti seluruh dari yang dia punya. Bayangkan ketika dia memberikan persembahan itu, pasti dia berpikir, apa yang akan dia makan setelah ini? Apa yang akan dia makan untuk besok? Apa yang akan dia lakukan ketika dia sudah menyerahkan seluruh nafkahnya untuk Tuhan? Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa yang jarang sekali orang lakukan. Bayangkan kita pada saat ini, saudara-saudari, bisakah kita seperti janda ini yang rela memberikan seluruh dari yang dia punya untuk Tuhan? Hal yang perlu kita renungi adalah ketika kita melihat bagaimana cara orang-orang pada zaman itu memberikan persembahan mereka,
yang berfokus hanya kepada angka, yang berfokus kepada material, dan yang berfokus kepada nominal yang mereka berikan untuk persembahan di bait Allah. Kita justru belajar daripada janda ini. Janda ini membuka hati kita, membuka mata kita, dan membuka pikiran kita soal memberi dan arti dari memberikan persembahan yang sejati kepada Allah. Pada saat ini, saudara-saudari, apa yang menjadi motivasi kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah kita memberi dengan sepenuh hati kita untuk Tuhan, atau kita memberi dengan harapan timbal balik daripada Tuhan? Ketika saya memberikan persembahan yang begitu banyak di bait Allah atau di gereja, saya mengharapkan sesuatu yang lebih banyak daripada Tuhan untuk diberikan. Atau yang lebih berbahayanya adalah ketika kita memberi dengan maksud pamer seperti orang-orang pada saat itu. Apakah kita seperti ini? Mari kita merenungkan hal ini, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hal ini perlu kita renungkan dalam hati kita dan dalam hidup kita. Karena apa? Setiap orang percaya harus dapat memberikan persembahan yang benar. Setiap orang percaya harus dapat memberikan persembahan yang benar. Tetapi pertanyaannya bagi kita, bagaimana caranya kita dapat memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ada dua cara agar kita dapat memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Cara yang pertama adalah memberi dengan hati. Kita lihat di ayat yang ke-41 hingga 42. Di sana tuh Tuhan lagi melihat atau nonton orang pada saat itu memberikan persembahan. Dalam konteks ini memberi dengan hati, kita bisa dilihat ayat yang ke-41 hingga ayat yang ke-42. Yesus itu sengaja duduk di pelataran bait Allah untuk melihat siapa yang benar-benar memberikan persembahan kepadanya. Siapa yang benar-benar memberikan sesuatu yang berharga kepadanya. Kita itu seringkali ketika kita memberi, kita tuh sudah merasa aman. Kita bisa makan enak setelah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ketika kita merasakan hal itu, kita perlu menanyakan dalam hati kita, apakah kita memberi itu dengan motivasi yang sungguh-sungguh dari kekurangannya kita kepada Tuhan, atau hanya rutinitas kita sehari-hari sebagai persembahan yang wajib kita berikan kepada Tuhan. Ini perlu kita renungkan, karena ketika kita melihat bahwa ketika kita memberikan dengan rasa syukur, artinya kita sudah benar-benar memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ini perlu kita renungkan ketika kita memberikan persembahan tanpa merasa kekurangan atau tanpa merasa bahwa segala sesuatu itu ada yang kurang. Ini perlu kita pertanyakan dalam hati kita. Karena apa? Kita tidak mengucap syukur akan hal itu. Karena kita tidak bersyukur akan apa yang kita berikan. Di sini sangat jelas firman Tuhan untuk kita. Ketika kita memberikan persembahan dengan rasa syukur, dengan sepenuh hati kita, kita itu memberikan dari kekurangan yang kita punya. Kita tuh memikirkan bahwa segala sesuatu yang kita punya adalah hal yang paling berharga yang kita berikan untuk Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebenarnya dari janda ini kita belajar. Kita bisa lihat di ayat yang ke-42 bahwa dia itu bawa koin yang mungkin gak ada harganya buat orang lain, tetapi justru 2 peser uang tembaga itulah yang paling berisik di telinga Yesus. Karena dalam kisah ini membuat kita merenungkan bahwa Tuhan tuh gak butuh berapa banyak kita beri. Tuhan tuh gak butuh berapa banyak yang bisa kita kasih, tetapi yang Tuhan butuhkan dan Tuhan lihat adalah seberapa besar hati kita mau kasih untuk Tuhan. Seberapa besar rasa ingin dari hati kita yang paling dalam ini mau memberikannya untuk Tuhan.
Itu yang sebenarnya Tuhan ingin kita pelajari dari hal ini. Karena janda ini memberikan dari kekurangannya. Bayangkan, kekurangannya, segala sesuatu yang mungkin seluruh yang dia punya gitu, kekurangan dari yang dia punya. Sementara kita sering memberi dari sisa-sisa kita. Nah, saudara-saudari, ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita tuh harus memberikan dengan motivasi yang benar terlebih dahulu. Motivasi kita itu hanya berfokus kepada Allah, bukan berfokus kepada uang yang kita kasih, tetapi itu berfokus kepada Allah. Kenapa Allah? Karena ketika kita hanya memikirkan kepada uang kita yang kita kasih, nominal angka yang kita kasih, itu tuh nggak ada seberapanya untuk Tuhan, karena Tuhan itu sudah sangat mampu. Tuhan itu pemilik dari segala sesuatu, itu poinnya. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita yang rela untuk memberi, hati kita yang rela untuk melepaskan segala sesuatunya untuk Tuhan. Untuk itu saya mengambil sebuah kutipan dari Mother Teresa. Dia mengatakan bahwa memberilah sampai terasa sakit, karena jika kamu memberikan sampai terasa sakit, maka yang ada bukan lagi rasa sakit, melainkan cinta yang semakin besar kepada Tuhan. Ini cara yang pertama yang bisa kita pelajari dari bagian ini, memberi dengan hati. Cara yang kedua yang bisa kita pelajari adalah kita berikannya untuk Tuhan. Kita lihat di ayat yang ke-43 hingga ayat yang ke-44. Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, setelah kita memberikan dan mengoreksi dari hati kita, apakah kita benar-benar memberikannya untuk Tuhan? Pada cara yang kedua ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu pelajaran penting di sini. Ketika kita memberikan dari hati kita, kita berfokus memberi kepada Tuhan. Yesus sengaja memanggil murid-muridnya karena ada bagian penting di bagian ini. Yesus memanggil murid-muridnya itu bukan sekedar suatu hal yang patut mereka lihat dan perhatikan saja, tetapi Yesus memberikan suatu pelajaran yang lebih berharga untuk mereka ke depannya. Karena apa? Dia mau kasih tahu satu rahasia. Di hadapan Tuhan, nominal itu sampah. Nominal itu sampah di mata Tuhan kalau nggak ada pengorbanannya. Saya ulangi, ketika kita memberikan suatu persembahan yang nggak ada pengorbanannya, itu suatu yang sia-sia. Sehingga kita sering bangga karena merasa sudah kasih banyak kepada Tuhan. Padahal di mata Tuhan kita tuh hanya memberikan sisa-sisa yang kita punya, sisa-sisa yang dari apa yang kita miliki di dompet kita. Nah, saya cerita sedikit. Ini adalah pengalaman saya, saudara-saudari. Ketika saya hendak ingin pergi ke gereja, saya itu dulu sering memberikan persembahan dari sisa uang yang saya pecahkan. Saya itu sering pergi beli permen untuk datang ke gereja. Nah, sisa dari uang permen ini, sisa dari uang yang saya belanjakan ini, itu yang saya sering pakai untuk persembahan. Itu menurut saya dan juga dari cerita ini adalah suatu hal yang salah. Karena ketika kita memberikan suatu persembahan kepada Tuhan, niat awal yang kita miliki adalah memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita hendak memberikan persembahan kepada Tuhan, sebelumnya haruslah kita mempersiapkannya. Sebelumnya haruslah kita memberikan atau mempersiapkan segala sesuatu yang kita hendak kasih kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melihat bagian ini, Tuhan itu melihat dari kedalaman hati kita, apakah kita benar-benar memberikan persembahan yang pasti untuk Dia. Sehingga ayat yang ke-44 kita belajar di bagian terakhir ini. Dikatakan bahwa janda ini memberikan seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya itu artinya seluruh kehidupannya. Ini merupakan suatu kekurangan yang dia miliki, tetapi di mata Tuhan itu merupakan suatu kelimpahan yang sangat luar biasa yang diberikan untuk Tuhan. Sehingga
Menurut kutipan dari John MacArthur, dia mengatakan bahwa pemberian yang berkenaan kepada Tuhan adalah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan bentuk ibadah yang pasti. Saya ulangi bagian kutipan ini, bahwa pemberian yang berkenan kepada Tuhan adalah yang dilakukan dengan hati yang tulus dan bentuk ibadah yang sejati. Ada 2 M yang bisa kita pelajari. M yang pertama adalah memberi dengan hati. Kita bisa lihat di ayat yang 41 hingga ayat yang ke-42. Dan M yang kedua adalah memberi untuk Tuhan. Ini adalah bagian terpenting. Bisa kita lihat di ayat 43 sampai ayat yang ke-44. Jadi kesimpulannya untuk kita bahwa segala sesuatu bentuk persembahan yang kita berikan untuk Tuhan, berikanlah itu dengan sungguh-sungguh yang berasal dari hati kita, bukan dari sisa-sisa uang kita, tetapi itu merupakan sesuatu yang muncul dari hati kita, yang dengan motivasi yang benar kita berikan kepada Tuhan. Demikian kesimpulan yang bisa saya berikan untuk kita. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar banyak dari kisah dalam Alkitab yang merujuk kepada Kristus sendiri. Kami belajar bahwa untuk menjadi pengikut Kristus itu tidak gampang, tetapi kami belajar dari hal ini ketika kami memberikan persembahan. Kami belajar bahwa janda ini memberikan suatu pelajaran penting bagi kami, bagaimana memberikan persembahan yang benar kepada Tuhan. Ajar kami untuk seperti ini ya Tuhan, agar ketika kami memberikan persembahan, kami tidak sombong, kami tidak pelit, kami tidak dengan hati yang setengah-setengah, tetapi kami memberikan seluruh hati kami untuk kepada Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dan segala sesuatu yang jahat yang kami lakukan, Tuhan tegur kami, agar kami bisa belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Melalui persembahan yang benar ini, Tuhan tolong kami supaya kami bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Hamba-Mu sudah stop berbicara, biarlah setiap saudara-saudara yang mendengarkan dapat memahami apa yang saudara sampaikan Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.